ketika ada dua hari raya, yang satu Idul Fitri kaum Nahdiyin, yang satu Muhammadiyah. Saat itu saya berlebaran di Jogja, memang tidak idnya di Jogjakarta. Nah, bagaimana cara masjid tidak terjebak dalam salah satu kecenderungan pada harokah dakwah, bisa menaungi seluruh harokah dakwah yang ada di Indonesia ini. Jadi saya menarik ketika saya di Jogja, banyak itu tidak ada sekat antara satu harokah dakwah. Mungkin itu yang saya tanyakan. Assalamualaikum. Harokah itu kan ijtihad. Jadi tidak boleh ijtihad itu mengatasi nas. Maka masjid itu adalah buyutilah fil ard, rumahnya Allah di bumi. Jangan diklaim milik kelompok. Nah, maka sikap DKM bagaimana? Melayani semuanya. Kami mendudukkan diri sebagai pelayan jamaah, bukan sebagai penguasa masjid. Maka semua jamaah dengan segala manhaj dan madhabnya kita layani. Jadi di Jogokarian itu misalnya Kamis sore itu ada kajian majelis jejak Nabi. Itu yang isi Ustadz Salim Afilah, beliau ini kan aktivis PKS, maka kader-kader Ikhwan yang ngumpul banyak di situ. Masjid apa? Menyediakan konsumsinya, menyediakan pelayanannya semuanya dari masjid. Kalau Senin malam teman-teman Salafi dari mana-mana juga ada kajian di Masjid Jogokarian, karena ada jamaah kita yang Salafi. Oke, kita fasilitasi dari honornya Ustadz, makan malamnya, karena kalau di Jogokarian itu kajian identik dengan makan. Flyernya itu foto makanannya, bukan foto Ustadznya. Ini misalnya kajian malam Selasa, ini Ustadz Afifi Abdul Wadud, tafsir hadis, gitu ya. Kajiannya kitab ini, ya. Kemudian menu tongseng ayam spesial, yang digambar menunya itu. Nah, ini supaya anak-anak muda datang itu ya lebih banyak. Ya. Kemudian teman-teman HTI silahkan saja. Ya, Muhammadiyah tiap bulan adakan kajian Muhammadiyah, langsung mendatangkan dari PP Muhammadiyah. Ya, bulan ini Pak Buya Anwar Abbas, bulan kemarin Ketua Majelis Tabligh Pusat, besok Maret itu Sekjen Muhammadiyah Abdul Mukti itu ada. Ya, teman-teman NU membuat kegiatan mujahadah, silahkan saja. Kita layani kebutuhannya apa. Karena kami itu pelayan, bukan penguasa masjid. Ya. Perbedaan itu memudahkan, bukan persulit. Satu contoh, teman-teman Salafi itu 11 tahun yang lalu mendatangkan Syekh Mamduh, tokoh Salafi dari Saudi. Wah, yang datang banyak sekali. Salafi dari mana-mana, karena ini Syekh Akbarnya itu, Syekh besarnya dari Saudi. Beliau berpendapat sholat subuh orang Indonesia, khususnya Jogja, tidak ada yang sah karena belum masuk Fajar Sodik. Menurut beliau kurang 22 menit. Wah, teman-teman Salafi langsung minta, Pak, subuh kita diundur 22 menit. Saya bilang nanti dulu, kita tanya dulu ke Muhammadiyah, benar nggak jadwal ini? Muhammadiyah bilang sudah benar, NU sudah benar, MUI sudah benar. Teman-teman Salafi ini, Muhammadiyah, NU semuanya mengatakan waktunya sudah benar, tidak perlu dirubah. Jika teman-teman Salafi itu ingin melaksanakan keyakinannya, silahkan nanti menyelenggarakan sholat subuh gelombang kedua. Sehingga waktu itu di Jogokarian ada subuh gelombang kedua. Menjelang Ramadan ibu-ibu tanya, Pak gimana ini ada subuh 2 waktu? Alhamdulillah. Jadi kalau ibu-ibu dengar azan bangun, oh ini azan reguler ini. Ya, belum masak, 22 menit mungkin bisa buat nasi goreng. Nah, sementara ikut Salafi nanti, ya sahurnya ikut waktu Salafi, nanti subuhannya masih ikut gelombang
kedua. Saya berharap ada yang gelombang ketiga, jadi pilihannya makin banyak, makin enak ya. Syukur nanti maghribnya ada yang awal lagi gitu. Jadi kita sahura ikut yang belakang, malah bukannya ikut yang depan. Yuridullahu bikumul yusra, ya dah, wala yuridu bikumul usra. Allah itu menyukai yang mudah bagimu, tidak menyukai yang sulit. Apa sih susahnya berbeda ini apa? Apa coba? Malah mudah, banyak pilihan kok. Kita itu mempersulit karena apa? Bodoh. Perbedaan jadi sulit karena kita bodoh, tidak berilmu. Berilmu tapi tidak berakhlak. Dulu Imam Syafi'i itu belajar menjadi muridnya Imam Malik. Ini antara guru murid itu pendapatnya banyak.